Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Asyari dari Universitas Wijagama Mahakam Samarinda, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi tentang motivasi dan komunikasi dalam mengembangkan wirausaha. Motivasi dan komunikasi mengembangkan kewirausahaan. Motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha salah satu kunci sukses untuk berhasil menjadi wirausahawan adalah motivasi yang kuat untuk berwirausaha. Berkaitan dengan motivasi untuk berwirausaha, setidaknya terdapat 6 tingkat motivasi berwirausaha yang masing-masing memiliki indikator kesuksesan yang berbeda-beda. Antara lain, pertama itu ada motivasi material. Motivasi material mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan atau kekayaan. Kedua, motivasi rasional intelektual. Mengenali peluang dan potensial pasar, menggagas produk atau jasa untuk meresponnya. Ketiga, ada motivasi emosional ekosistemis. Menciptakan nilai tambah serta memelihara kelestarian sumber daya lingkungan. Keempat, motivasi emosional sosial. Menjalin hubungan dengan atau melayani kebutuhan sesama manusia. Kelima, ada motivasi emosional interpersonal. Aktualisasi jati diri dan atau potensi diri dalam wujud suatu produk atau jasa yang layak pasar. 6. Ada motivasi spiritual. Mewujudkan dan menyebarkan nilai-nilai transendental, memaknainya sebagai modus beribadah pada Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi. Pertama, definisi motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu motif, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang terdapat pada diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat selanjutnya. Diserap dalam bahasa Inggris yaitu motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Pertama, menurut Hasibuan, motivasi mempersoalkan cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kedua, menurut Robin, mendefinisikan motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual. Ketiga, ada menurut Wahyu Sumidjo, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kebutuhan yang terjadi pada diri seseorang. Proses psikologi timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang yang disebut intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian, motivasi dapat dipahami sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang mencermin tercapainya suatu tujuan. Motivasi menerangkan cara orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Semakin wirausahawan mengerti perilaku anggota organisasi, semakin mampu mereka memengaruhi perilaku tersebut dan membuatnya lebih konsisten dengan pencapaian tujuan organisasional. Kedua, ada fungsi motivasi. Sudirman 1990 mengemukakan pada prinsipnya motivasi mempunyai 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu pertama, mendorong manusia untuk berbuat, dalam arti motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Kedua, berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Ketiga, menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi. Hoy dan Cecil mengemukakan 3 faktor yang menentukan tinggi rendahnya motivasi, yaitu harapan, valensi, dan peralatan. Harapan, yaitu keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan pasti akan berhasil. Valensi, yaitu tingkat ikatan keterlibatan keikutsertaan betinia seseorang terhadap suatu aktivitasnya atau dapat dikatakan mempunyai kepedulian terhadap usaha yang dilaksanakan. Peralatan atau kebutuhan, yaitu pendukung, alat, kemampuan yang dimiliki seseorang guna mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Jenis-jenis motivasi. Menurut Davis, motivasi terbagi menjadi 2. Pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari dalam diri individu, baik dalam tugas maupun bagi diri wirausahawan. Motivasi intrinsik biasanya berupa kepuasan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab ataupun harga diri di hadapan orang lain terhadap setiap kemampuannya yang dimilikinya. Kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri peserta didik wirausahawan oleh dosen atau orang lain. Motivasi ekstrinsik berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat meningkatkan atau mengurangi kreativitas wirausahawan tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua, menurut Otto William mengelompokkan motivasi dalam 6 kelompok. Pertama, motivasi psikologi merupakan dorongan alamiah yang ada pada setiap wirausahawan untuk berkembang dan berkreativitas. Motivasi ini tidak disadari bagi wirausahawan dan merupakan dorongan yang intrinsik untuk mengembangkan dirinya. Kedua, motivasi praktis merupakan suatu dorongan pada setiap wirausahawan untuk memenuhi tuntutan ketuhanan, mempertahankan diri dan mengembangkan diri karena adanya nilai-nilai praktis dan dalam kehidupan. Ketiga, motivasi pembentukan kepribadian merupakan dorongan untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian masing-masing wirausahawan, terutama dari segi intelektual dan estetis. Keempat, motivasi kesusilaan merupakan dokumen agar wirausahawan dapat menjadi lebih baik. Motivasi ini didasari tindakan dalam mencapai tujuan sebagai manusia susila. Kelima, motivasi sosial merupakan dorongan bagi wirausahawan untuk mempelajari sesuatu yang layak dikerjakan dalam hidup pergaulan dan dalam interaksi dengan orang lain. Keenam, motivasi kebutuhan dapat mendorong wirausahawan untuk mengabdi kepada Tuhan dan menghargai manusia sebagai sesama makhluknya. Kelima, teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, teori isi. Teori isi memusatkan pada pertanyaan apa penyebab perilaku terjadi dan berhenti. Jawabnya terpusat pada kebutuhan, motif yang mendorong, menekan, memacu, dan menguatkan karyawan melakukan kegiatan. Juga berhubungan dengan faktor-faktor eksternal yang berupa insentif yang menyarankan, mendorong, menyebabkan, dan memengaruhi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kedua, teori motivasi pemeliharaan. Motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja, sedangkan faktor pemeliharaan mencegah merosotnya semangat kerja. Ketiga, teori prestasi. Orang-orang berorientasi prestasi mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikembangkan. Menyukai pengambilan risiko, mempunyai kecenderungan, mempunyai kebutuhan, mempunyai keterampilan. Keenam, teori proses. Teori proses menjelaskan tentang perilaku dimulai dan dilaksanakan. Pertama, teori pengharapan. Individu diperkirakan akan menjadi pelaksana dengan prestasi tinggi apabila memungkinkan usaha mereka mengarah ke prestasi yang tinggi, kemungkinan mencapai hasil yang menguntungkan. Hasil-hasil tersebut akan menjadi pada keadaan keseimbangan
menarik efektif bagi mereka. Kedua, teori pembentukan perilaku. Ada 4 teknik yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku bawahan. Adalah pertama, penguatan positif, baik primer maupun sekunder. Kedua, penguatan negatif. Individu akan mempelajari perilaku yang membawa konsekuensi tidak menyenangkan dan menghindarinya pada masa mendatang. Ketiga, pemadaman. Dilakukan dengan peniadaan penguatan. Keempat, hukuman. Manajer mengubah perilaku bawahan yang tidak dapat dengan pemberian konsekuensi negatif. Ketiga, teori Forster-Lower merupakan teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi masa mendatang dan menekankan antisipasi tanggapan atau hasil. Dasarnya yaitu kemungkinan usaha, pengharapan yang dirasakan, usaha yang dijalankan, prestasi yang dicapai, penghargaan yang diterima, kepuasan yang terjadi, dan mengarahkan ke usaha pada masa yang akan datang. Keempat, teori keadilan. Orang akan selalu membandingkan antara masukan dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha dengan hasil atau penghargaan yang diterima. Keyakinan tentang adanya ketidakadilan akan berpengaruh pada perilaku pelaksanaan kegiatan. Kelima, teori petunjuk, yaitu cara memotivasi para karyawan yang didasarkan atas pengalaman coba-coba. Selanjutnya, model dan karakteristik motivasi. Berbagai model yang menguraikan terjadi motivasi telah dikembangkan. 4 dari model tersebut adalah pertama, model motivasi kebutuhan dan tujuan. Model motivasi kebutuhan dan tujuan dimulai dengan perasaan kebutuhan individu. Kebutuhan ini ditransformasi menjadi perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilaku tujuan. Tujuan perilaku tujuan adalah untuk mengurangi kebutuhan yang dirasakan. Secara teoritis, perilaku mendukung tujuan dan perilaku tujuan berkelanjutan sampai kebutuhan yang dirasakan telah sangat berkurang. Kedua, model ekspektasi motivasi Fromm. Menurut model motivasi Fromm, kekuatan motivasi ditentukan oleh nilai dari hasil menjalankan suatu perilaku yang dirasakan dan kemungkinan yang dirasakan bahwa perilaku yang dijalankan oleh individu menyebabkan diperolehnya hasil. Ketika kedua faktor-faktor tersebut meningkat, kekuatan motivasi atau keinginan individu untuk menjalankan perilaku akan meningkat. Ketiga, model motivasi Forster-Lawler. Model motivasi Forster-Lawler konsisten dengan 2 model sebelumnya, yaitu menerima premis bahwa kebutuhan yang dirasakan akan menyebabkan perilaku kemanusiaan, dan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tugas ditentukan oleh nilai balas jasa yang dirasakan yang dihasilkan dari suatu tugas dan probabilitas bahwa balas jasa tersebut akan menjadi nyata. Keempat, karakteristik motivasi para wirausahawan. Para pendiri usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi memiliki karakteristik yang mampu memberi kontribusi untuk keberhasilan usaha baru berupa pertumbuhan usaha yang cepat. Karakteristik tersebut diantaranya adalah passion dan tenacity. Passion merupakan semangat yang besar disertai emosi yang kuat, hasrat yang membara, sebuah determinasi untuk mewujudkan suatu tujuan. Tenacity merupakan keulatan, tekunan, ketabahan, dan kegigihan. Selanjutnya, motivasi anggota-anggota organisasi. Memotivasi anggota organisasi adalah proses pemberian kesempatan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sebagai hasil menjalankan perilaku produktif dalam organisasi. Memotivasi adalah satu dari tempat aktivitas fungsi memengaruhi yang saling berhubungan yang dilaksanakan oleh wirausahawan untuk menuntun perilaku anggota organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasional. Pertama, ada arti penting memotivasi anggota-anggota organisasi. Wirausahawan yang berhasil dalam memotivasi anggota organisasi akan meminimalisasi terjadinya perilaku anggota organisasi yang tidak diinginkan dan memaksimumkan terjadinya perilaku anggota organisasi yang diinginkan. Kedua, ada strategi memotivasi anggota organisasi.
Wirausahawan mempunyai berbagai strategi motivasi anggota organisasi. Setiap strategi tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan anggota organisasi, konsisten dengan yang diuraikan. Selanjutnya, kita akan membahas materi landasan motivasi berprestasi. Pertama, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan salah satu motif kebutuhan yang membedakan dari kebutuhan lainnya. Motivasi berprestasi adalah pencapaian sesuatu yang sulit untuk menguasai, memanipulasi, atau mengorganisir sasaran fisik, manusia, atau ide-ide untuk mengerjakan secara cepat dan independen, untuk menyaingi atau melebihi orang lain, dan untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan target. Kedua, landasan konseptual pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Menurut para psikolog humanistik, manusia itu adalah subjek yang berada di tengah-tengah kehidupannya, dapat berperilaku, mampu merubah diri sendiri. Ketika sifat reaksi manusia dapat dengan mudah dikenali, psikolog humanistik menggolongkannya sebagai pengalaman yang agak berbeda. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain, dan hal ini yang membedakan manusia dengan manusia. Ketiga, hubungan pembelajaran berbasis masalah dengan motivasi berprestasi. Kebutuhan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar bergulat untuk sukses. Kebutuhan ini pada hierarki Maslow terletak pada antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya, kita akan membahas teori tentang kemampuan persuasi dan negosiasi. Dalam dunia bisnis, selalu ada permintaan dan penawaran, dan keduanya membutuhkan adanya keseimbangan sehingga terjadi transaksi. Dunia usaha pasti memerlukan negosiasi dan persuasi dalam mencapai keseimbangan berbagai kepentingan sehingga dunia bisnis menjadi berhasil. Untuk meningkatkan kemampuan persuasi dan negosiasi, diperlukan adanya beberapa hal. Pertama, itikat baik untuk mencapai win-win solution. Usaha tidak hanya sekali atau jangka pendek, sehingga tidak boleh dilakukan secara aji mumpung. Setiap transaksi harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Jangan sampai yang satu untung dan yang lain rugi. Akibatnya, yang rugi tidak mau melakukan transaksi lagi dan usaha berhenti. Dalam negosiasi, usahakan kedua belah pihak untung dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kedua, mempersiapkan diri sebelum negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, diperlukan adanya persiapan. Tanpa persiapan, kita akan kalah dalam negosiasi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah menentukan tujuan negosiasi, mempersiapkan data dan analisis, memperkirakan permintaan pihak lain, dan menyusun alternatif. Ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi. Kemampuan komunikasi seperti pemilihan kata dan kalimat perlu ditingkatkan, sehingga proses persuasi dan negosiasi dapat berlangsung dalam suasana nyaman. Keempat, sikap profesional. Sikap profesional dilakukan dengan selalu tepat waktu dan sesuai janji yang telah dijadwalkan, berpakaian rapi dan pantas, serta menepati kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas teori studi kasus. Di dalam wirausaha, seseorang akan melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun usahanya sendiri. Berikut adalah hal-hal yang harus dipelajari untuk menjadi seseorang wirausaha. Pertama, ada komunikasi. Komunikasi adalah hal yang perlu kita pelajari untuk menjadi pelaku wirausaha. Seseorang wirausaha harus dapat mengkomunikasikan dengan baik tentang perusahaan kepada konsumen yang akan membeli, juga kepada investor yang akan memberikan modal. Komunikasi dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan jaringan sosial untuk kemajuan perusahaannya. Semakin baik kemampuan komunikasi seseorang wirausaha, maka semakin besar kemungkinan usahanya bisa sukses. Kedua, keuangan dan akuntansi.
Keuangan dan akuntansi juga merupakan hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang wirausaha. Keterampilan keuangan dan akuntansi dibutuhkan untuk memanajemen keuangan perusahaan agar perusahaan tetap produktif dalam menghasilkan keuntungan. Ketiga, keterampilan berpikir strategis. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki keterampilan berpikir strategis. Keterampilan berpikir strategis membantu seseorang wirausaha menganalisa keadaan bisnisnya, memecahkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, juga merencanakan pekerjaan untuk mencapai keuntungan dan mengurangi kemungkinan risiko di masa depan. Keempat, pemasaran. Pemasaran juga merupakan suatu hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang wirausaha. Wirausaha melihat peluang dan mengubahnya menjadi suatu produk baru yang inovatif. Produk yang inovatif sifatnya baru bagi masyarakat sehingga sering menimbulkan keraguan untuk membelinya. Untuk meyakinkan pasar, dibutuhkan kemampuan pemasaran. Kelima, ada manajemen. Seseorang pelaku wirausaha juga harus mempelajari manajemen. Manajemen membantu seseorang wirausaha mengolah sumber daya yang dimilikinya untuk produktivitas perusahaan. Sumber daya tersebut dapat berupa modal, waktu, tempat, alat, bahan, dan juga tenaga kerja. Itulah hasil pembahasan teori, motivasi, dan komunikasi mengembangkan wirausaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.